ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu, jamaah sholat isya dan insyaallah dilanjutkan sholat tarawih. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini malam yang ke-9 ya. Dan kita berada di penghujung 10 hari pertama di bulan Ramadan. Berarti kurang 21 hari lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Untuk itu marilah kita senantiasa bersyukur, dengan salah satunya adalah kita melaksanakan sholat dan amalan-amalan yang lain. Kemudian yang keduanya, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya di hari kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah, sedikit kami sampaikan berkenaan dengan materi pada malam hari ini. Tentunya materi ini kami tunjukkan secara untuk diri pribadi kami, karena kami juga masih dalam terus berproses untuk belajar, dan mudah-mudahan membawa manfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami muliakan, sudah sejak dulu ya, musuh Islam itu tidak akan mampu memerangi umat Islam dengan cara-cara peperangan ya. Apa yang mereka lakukan untuk saat ini, dan ini sudah dikerjakan jauh sebelum negara kita diproklamirkan sebagai negara yang merdeka, yaitu dengan mereka menggunakan cara-cara yang lain. Setidaknya ada 4F, yaitu pertama adalah F, yang pertama adalah fun. Nah ini untuk merusak generasi muda, yang akhirnya yang mereka harapkan adalah terlebih umat Islam ini akan lemah pada waktunya, terkhusus di negara kita. Kita ketahui negara kita ini adalah salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak. Yang pertama adalah mereka menggunakan fun. Apa itu fun? Contohnya adalah lawakan, tontonan-tontonan yang lucu ya, dan ini sering kita jumpai ya, tidak hanya terjadi di luar Ramadan, bahkan di bulan Ramadan ya, mereka berlomba-lomba membuat acara televisi yang mohon maaf isinya hanya ketawa-ketawa dan sebagainya. Padahal dengan kita tertawa secara berlebihan ini akan mematikan hati kita. Nah ini sangat bahaya sekali. Kemudian F yang kedua adalah fashion ya, tidak dapat kita pungkiri ya, fashion ini adalah busana ya. Terlebih terjadi ketika yang memakai adalah terutama kalangan para generasi muda, yang mohon maaf ya, kadang orang sudah dewasa itu mungkin malah justru memakai pakaian adiknya ya. Ini untuk mbak-mbak ya, mohon maaf. Nah bagaimana? Bahkan bahwa yang namanya menutup aurat itu wajib, maka terkhusus mbak-mbak ya, dan ibu-ibu usahakan, dan memang diharuskan ketika keluar dari rumah yaitu dengan menutup aurat. Kemudian F yang ketiga adalah food, yaitu berupa makanan ya, terutama
Masya Allah, akhir-akhir ini ternyata survei membuktikan orang yang terkena cuci darah ini ginjal, gagal ginjal, itu tidak hanya terjadi pada orang-orang yang mohon maaf sudah tua atau sepuh. Bahkan beberapa waktu yang lalu di media massa itu ada anak usia 3,5 tahun sudah cuci darah. Nah ini diakibatkan apa? Sebabnya apa? Yaitu adalah food, makanan-makanan instan. Ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya sudah 40 ke atas kan dulu, kalau saya menurut cerita dari orang tua nggih, diwul ngeten nggih, diwul terus napa nggih? Jagung kethuk gaplek nggih. Nah, sekarang anak-anak kita kalau disuguhkan makanan hal seperti itu terlihat asing. Mereka justru steak dan sebagainya. Nah ini kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa terus mengingatkan pada anak-anak kita bahwa makanan instan ini tentunya kurang sehat, kurang baik. Nah ini adalah cara-cara musuh Islam yang mereka gunakan. Kemudian F yang terakhir adalah faith, yaitu kepercayaan. Nah, kepercayaan apa yang dimaksudkan? Yaitu faham-faham yang mereka kembangkan oleh orang-orang musuh Islam seperti pemahaman liberalisme, ya, kemudian ada pluralisme, komunisme dan sebagainya. Nah, keempat F ini adalah yang sedang mereka gencarkan. Tujuannya adalah untuk melemahkan generasi-generasi muda, ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Maka kita sebagai orang tua, terkhusus saya pribadi, terus belajar untuk selalu menekankan kewajiban mendidik anak yang solih maupun solihah. Seperti kita ketahui, anak-anak kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai orang tua harus menjaga dengan baik. Salah satunya adalah memberikan pendidikan yang tepat sebagai salah satu cara, sebagai salah satu upaya untuk menjaga anak-anak kita. Ya, kita yang namanya pendidikan itu tidak hanya sebatas di sekolah nggih, dari jam 8, kalau saya jam 6:30 itu sudah berangkat ke sekolah. Nggih, anak-anak mungkin kalau di sekolah negeri sampai zuhur, tapi kalau di sekolah swasta itu sampai sholat asar berjamaah baru pulang. Pendidikan tidak hanya sebatas itu, ya, ada non formal, ada formal, ya. Bisa melalui nasihat-nasihat yang kita sampaikan itu juga termasuk pendidikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya, dan dia juga akan ditanyai mengenai kebaikan dirimu kepadanya serta ketaatannya kepada dirimu. Nah, ini memberikan pendidikan yang baik, salah satunya adalah bentuk memulaikan anak, ya. Dengan pendidikan itu kita artinya adalah memuliakan anak, karena dengan pendidikan yang baik, ya, anak-anak kita akan berperilaku yang baik, baik kepada orang tuanya, pada agamanya, lingkungan sekitar, ataupun di mana berada. Selain itu, ketika kita mendidik anak-anak kita dengan baik, salah satunya dengan pendidikan, yaitu Allah sudah menyediakan surga. Selanjutnya, dalam hadis yang lain disebutkan, tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama dari
pada pendidikan tata krama yang baik, ya. Terlebih kita sebagai bapak-bapak, ya, selaku pemimpin keluarga harus lebih ditekankan, yaitu dalam mendidik anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika dalam mendidik anak, diantaranya yang pertama, mendidik anak dengan cara-cara yang baik dan sabar, agar mereka mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Kemudian mengenal dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada diri beliau terdapat suri tauladan yang baik. Nah, ini pentingnya kita mengenalkan Allah dan Rasulullah, ya. Di era sekarang yang luar biasa, ternyata anak-anak kita itu lebih mengenal sosok-sosok yang lain, ya, tokoh Korea dan sebagainya, dan ini sangat luar biasa. Maka dalam kehidupan di rumah kita masing-masing, kita perlu sekali mengenalkan tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ajarkanlah tauhid, yaitu bagaimana mentauhidkan Allah, dan jauhkan serta laranglah anak-anak dari berbuat kesyirikan. Sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, ini nasihat Luqman kepada anaknya. Allah abadikan seorang Luqman ini di dalam surat Al-Quran. Bagaimana pentingnya kita sebagai umat Islam senantiasa hanya menyembah, hanya meminta pertolongan kepada Allah, tidak meminta sesuatu hal selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara yang kedua adalah pada usia sekitar 2-5 tahun kita mengajarkan kepada anak-anak kita, yaitu dengan kalimat-kalimat yang baik serta bacaan Al-Quran, ya. Di luaran sana, Masya Allah, sekarang itu anak-anak banyak mengucapkan yang kurang sopan, ya, bahasanya, ya. Napa nggih, meso-meso ngoten nggih. Nah, ini sangat memprihatinkan. Nah, maka sejak dini, sejak sekecil mungkin kita ajarkan kalimat-kalimat yang baik, salah satunya adalah bacaan Al-Quran, sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat dan generasi tabi'in tabi'ut, sehingga banyak dari mereka yang hafal Al-Quran di usia yang sangat belia. Kemudian yang ketiga, perhatian terhadap sholat juga harus menjadi prioritas utama bagi orang tua kepada anaknya. Nah, ini sangat penting sekali, ya. Alhamdulillah kita sholat isya tarawih ini tidak hanya diisi oleh orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua. Kita lihat di belakang ini ada anak-anak kita, ada adik-adik kita yang mungkin masih PAUD, kelas 1 dan sebagainya. Nah, ini adalah generasi penerus kita, ya. Maka mari selalu kita ajak anak-anak kita untuk pergi ke masjid, utamanya adalah untuk menunaikan sholat 5 waktu, atau ada kegiatan lain. Alhamdulillah selama Ramadan ini kita melaksanakan pembelajaran TPA, ya, untuk liburnya hari Ahad. Jadi Senin sampai Sabtu anak-anak tetap masuk, dan kami dari pengajar guru-guru TPA yaitu dalam setiap harinya
materinya berbeda-beda. Jadi tidak hanya membaca Iqra atau Al-Qur'an. Jadi ada fikih, kemudian ada bedah film Rasulullah, kemudian ada pembelajaran yang lain. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah perhatian orang tua kepada anaknya juga dalam hal akhlaknya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka anak-anak harus diajarkan akhlak yang mulia, seperti dengan kejujuran, berkata baik dan benar, kemudian berlaku baik kepada keluarga, saudara, tetangga, kemudian juga menyayangi kepada yang lebih kecil, kemudian menghormati yang lebih tua. Dan yang harus menjadi penekanan utama adalah akhlak berbakti kepada orang tua. Berikutnya yang kelima, perlu diperhatikan anak-anak kita ketika bergaul atau berteman dengan yang lainnya, ya, karena sangat bisa menjadi pengaruh pada dirinya, apakah temannya itu teman baik atau sebaliknya. Nah, ini sangat mempengaruhi, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang artinya seseorang bergantung pada agama temannya, maka hendaknya ia melihat dengan siapa dia berteman. Kemudian yang terakhir, kita sebagai orang tua dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu yang mustajab. Ya, di samping ikhtiar yang kita lakukan dalam hal-hal yang lain, mencontohkan, memberikan teladan, yang terakhir kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu mustajab. Salah satunya adalah sepertiga malam yang terakhir, ya, kemudian di waktu hujan atau di sela-sela antara adzan dan iqomah. Nah, ini adalah waktu-waktu yang mustajab, maka kita dianjurkan untuk berdoa, yang tentunya salah satunya adalah mendoakan anak-anak kita supaya menjadi anak yang solih dan solihah. Seperti doa yang tercantum dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Nah, tentunya masih banyak doa-doa yang lain. Mari kita amalkan dengan sebaik mungkin. Dan yang terakhir, mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.